Saya Dewi Permasari, NIM 3 digit terakhir 168 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, kelas 3E akan menjelaskan materi akuntansi manajemen mengenai pengambilan keputusan investasi. Untuk materi yang pertama adalah pengertian investasi. Yang pertama, pengertian investasi dari Riley dan Brown. Investasi adalah kesediaan seseorang untuk mengalokasikan uang dalam nilai tertentu di masa sekarang guna memperoleh penerimaan di hari yang akan datang. Yang kedua adalah pengertian investasi dari Budi, Ken, dan Markus. Investasi merupakan kesediaan seseorang mengalokasikan uang atau sumber daya berharganya saat ini dan menahannya hingga waktu yang ditentukan agar menerima keuntungan atau laba di kemudian hari. Yang ketiga, pengertian investasi menurut Don Bush. Investasi adalah pengeluaran yang disediakan untuk meningkatkan atau mempertahankan komponen-komponen barang modal. Yang keempat, pengertian investasi secara umum adalah investasi adalah penanaman modal biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Kemudian untuk materi yang kedua adalah jenis investasi. Yang pertama, investasi properti. Investasi properti adalah investasi berbentuk fisik. Secara umum, investasi ini bisa sangat menguntungkan karena harganya akan terus menaik setiap tahunnya. Contoh investasi properti adalah membeli tanah dan membeli rumah yang kemudian bisa dijual atau disewakan. Yang kedua ada investasi emas. Emas adalah bentuk investasi termudah yang paling klasik. Investasi emas bisa berupa logam mulia, perhiasan, emas batangan, dan voucher emas atau emas digital. Yang ketiga adalah investasi reksadana. Investasi ini diartikan sebagai wadah yang digunakan untuk menghimpun dana-dana bersama para pemodal untuk diinvestasikan dalam portofolio manajer investasi. Yang keempat, investasi deposito. Investasi ini digunakan jika uang yang ada ingin disimpan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jangka waktu deposito antara 3-12 bulan. Jenis deposito yang bisa dipilih generasi milenial adalah deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. Yang kelima, investasi saham. Saham adalah tanda kepemilikan dalam suatu perusahaan. Semakin tinggi risiko suatu saham, maka semakin tinggi pula keuntungan yang akan didapatkan. Sehingga diperlukan kemampuan analisa ketepatan untuk penempatan modal untuk investasi. Yang keenam ada investasi cryptocurrency. Saat ini, cryptocurrency atau mata uang kripto semakin dikenal masyarakat untuk dijadikan jenis investasi. Cryptocurrency tidak memiliki nilai wajar yang jelas. Cara termudah untuk melakukan adalah membeli koin. Koin terbaik adalah koin yang digunakan oleh banyak orang saat ini dan memiliki potensi yang lebih masif di masa depan. Untuk materi yang ketiga adalah metode penilaian investasi. Yang pertama ada metode payback period atau PP. PP adalah metode penilaian investasi yang sederhana. PP metode untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal investasi. Hasil perhitungannya dinyatakan dalam satuan waktu, tahun atau bulan. Rumusnya yaitu PP sama dengan nilai investasi dibagi kas masuk bersih. Semakin pendek periode waktu pengembalian atau payback, investasi tersebut layak digunakan. Investor akan tertarik pada waktu pengembalian yang sebentar dibandingkan payback yang lama meskipun keuntungannya cukup besar. Untuk metode yang kedua yaitu Net Present Value atau NPV. NPV adalah metode penilaian investasi dengan mengukur selisih nilai investasi saat ini atau present value dari arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar masa mendatang selama periode tertentu. Dengan kata lain, NPV adalah perhitungan keuntungan yang didapat suatu investasi di masa depan jika berinvestasi dengan nilai uang saat ini. NPV berkaitan dengan nilai waktu uang atau time value of money karena terdapat selisih nilai uang pada periode waktu yang berbeda. Dalam NPV ada dua hal yang penting sebagai perhitungan, yaitu menaksir arus kas dan menentukan nilai bunga yang relevan. Jika nilai NPV positif, suatu investasi diterima atau layak. Nilai NPV positif berarti selisih nilai investasi lebih besar dari arus kas keluar sehingga pendapatan lebih besar daripada nilai yang diinvestasikan. Sementara nilai NPV negatif berarti nilai pendapatan dari investasi tersebut lebih kecil daripada pengeluaran. Untuk metode yang ketiga adalah metode Internal Rate of Return atau IRR.
Selain average return of return atau ARR, ada pula internal rate of return atau IRR. IRR adalah metode penilaian investasi yang menghitung tingkat bunga suatu investasi dengan menyamakan NPV arus kas saat ini dengan NPV arus kas masa mendatang. Semakin tinggi nilai IRR, investasi tersebut sangat layak dijalankan. Ini berarti nilai IRR lebih besar daripada modal yang dikeluarkan. Namun jika nilai IRR lebih kecil daripada modal, nilai investasi tersebut tidak layak. Untuk metode yang keempat yaitu average rate of return atau ARR. ARR disebut juga financial statement atau accounting rate of return. ARR adalah metode penilaian investasi untuk mengukur besarnya keuntungan bersih rata-rata tahunan dari sebuah investasi. Ini untuk memberikan gambaran kepada investor tentang potensi pendapatan yang diterima selama masa investasi. Rumus ARR sendiri adalah ARR sama dengan rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi dikalikan 100%. Nilai ARR menyatakan presentasi laba bersih tahunan terhadap jumlah modal investasi. Semakin tinggi nilai ARR, semakin investasi tersebut semakin menguntungkan. Untuk metode yang kelima yaitu metode Profitability Index atau PI. Profitability Index adalah metode penilaian investasi yang dilakukan dengan membandingkan nilai arus kas masa mendatang dengan nilai pengeluaran investasi masa sekarang. Dengan kata lain, PI adalah perbandingan present value atau PV. Kas masuk dengan PV kas keluar. Rumus PI sama dengan nilai sekarang dari arus kas di masa depan dibagi investasi awal. Nilai PI yang lebih besar dari 1 berarti investasi tersebut menguntungkan. Jika lebih kecil dari 1, investasi tersebut tidak layak. Untuk materi terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan metode penilaian investasi. Dari kelima metode, NPV disebut sebagai metode penilaian investasi yang dapat memberikan hasil terbaik. Dengan metode NPV, nilai investasi masa depan bisa diukur di masa sekarang. Ini memudahkan untuk pengambilan keputusan terkait investasi tersebut. Meskipun begitu, metode penilaian ini adalah butuh perhitungan yang sangat teliti. Metode PI dan IRR juga merupakan metode yang baik, namun sayangnya memiliki banyak kekurangan. Misalnya seperti IRR yang tidak mempertimbangkan dana investasi yang nilainya berbeda-beda dan perhitungannya memakan waktu jika arus kasnya tidak sama. Sementara itu, metode ARR dan PP mungkin bukan metode penilaian investasi yang baik. Ini karena keduanya sama-sama mengabaikan nilai waktu uang, padahal uang memiliki nilai waktu yang penting dalam berinvestasi. Setiap metode penilaian investasi memiliki kelebihan dan kekurangan baik itu investasi reksadana ataupun reksadana campuran. Karena itulah perlu dipertimbangkan dengan baik dalam hal memilih metode terbaik. Rencana investasi dengan matang agar memberikan hasil yang maksimal. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengambilan keputusan investasi. Kurang lebihnya saya dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.